Mari kita mulai kuliah dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa sekalian, hari ini kita akan membahas tentang struktur SIM. Jadi pertemuan yang kedua ini kita akan membahas struktur SIM, di mana struktur SIM ini kita berbicara tentang apa itu struktur. Struktur itu adalah rangkaian dan bentuk dari susunan-susunan. Biasanya kita kalau di dalam sebuah organisasi, struktur itu adalah satu keterkaitan yang disusun untuk membagi tugas yang telah ditentukan. Dalam struktur SIM ini kita akan membahas tentang berbagai bentuk. Yang pertama, pengertian dan karakteristik SIM. SIM adalah perpaduan SDM dan sumber daya yang berbasis komputer yang menghasilkan kumpulan, penyimpanan, komunikasi, dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien serta perencanaan bisnis. Ini kalau kita lihat dari ruang lingkup bisnis. Ini menurut Joseph F. Kelly. SIM adalah suatu pendekatan yang terorganisir dan terencana untuk memberikan eksekutif atau pimpinan dalam membutuhkan informasi yang tepat guna dan tepat sasaran, sehingga memudahkan manajerial atau pimpinan dalam mengambil keputusan yang akan dilaksanakan. Kemudian karakteristik SIM ini, yang pertama, SIM membantu pimpinan secara terstruktur pada tingkat operasional dan tingkat kontrol saja. Yang kedua, SIM dirancang atau didesain untuk memberikan laporan operasional sehari-hari. Yang ketiga, SIM dapat sangat bergantung pada keberadaan data organisasi. Jadi kalau tidak ada data, sulit bagi pimpinan untuk memberikan informasi kepada baik internal maupun eksternal organisasi. Yang keempat, SIM biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah. Yang menganalisis masalah adalah pimpinan dengan data yang ada. Selanjutnya, yang kelima, SIM biasanya berorientasi pada data di dalam organisasi yang sedang terjadi. Jadi sistem informasi manajemen ini akan membahas tentang data-data yang sedang berjalan sebuah organisasi. Yang keenam, SIM berorientasi pada data dalam organisasi, bukan dari luar organisasi, karena data dalam inilah yang akan disampaikan kepada di luar. Yang ketujuh, SIM biasanya tidak fleksibel karena sudah disiapkan sebelumnya, karena data itu sudah ada. Jadi fleksibilitinya tidak ada karena SIM itu terfokus kepada data yang ada. Kemudian yang kedelapan, SIM membutuhkan perencanaan yang matang dan panjang untuk masa yang akan datang. Jadi SIM juga butuh perencanaan atau planning long term, artinya masa yang akan datang. Yang kedua, pokok bahasan kita membahas tentang perkembangan konsep SIM. Pada tahun 1960-an, sebagian besar perusahaan besar akhirnya mengatasi kesulitan dengan menerapkan komputer. Jadi dulu kita menggunakan teknologi manual. Setelah ditemukan komputer, maka komputer banyak sekali manfaatnya, mengumpulkan data. Jadi volume simpanan juga lebih besar dari komputer. Di negara-negara maju, sistem pengarsipan aja sudah menggunakan komputer. Kita cuma membuka file langsung dapat data. Jadi tidak ada lagi tempat-tempat penyimpanan file yang banyak, sehingga nanti akan menyulitkan bagi kita untuk menemukan file yang kita butuhkan. Belum lagi file tersebut nanti rusak oleh berbagai kendala. Kemudian ada 4 pokok konsep pengembangan sistem yang sangat penting untuk melacak asal-usul SIM. Jadi SIM ini lahir kenapa? Yang pertama, ditemukannya akuntansi manajerial. Jadi data-data akuntansi baik di lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta itu kan membutuhkan data yang banyak. Data yang banyak ini tidak bisa disimpan hanya bentuk buku-buku yang disusun dalam objek, dan tahun-tahun berikutnya bisa saja rusak, kena bencana, kena hama dan lain sebagainya sehingga rusak. Kemudian yang kedua, ditemukannya konsep ilmu manajemen. Jadi ilmu manajemen ini adalah ilmu penataan, ya, yang memulai dari perencanaan sampai pengawasan. Jadi dengan adanya ilmu ini, SIM sangat dibutuhkan saat ini. Selanjutnya, lahirnya SIM ini juga disebabkan adanya ditemukannya teori manajemen. Teori manajemen ini lahir dari seperti Joe R. Terry, Henry Fayol, ini semuanya orang-orang yang menyusun manajemen. Padahal mereka ini latar belakangnya bukan manajemen, tapi setelah dia mempunyai usaha, perusahaan pada zaman dahulu kala itu mereka menciptakan teori-teori manajemen. Bagaimana mengatur orang, sehingga ini juga berdampak terhadap perkembangan sistem manajemen. Yang keempat, SIM ini sangat ditentukan juga oleh pengolahan data komputer.
Jadi komputer ini juga menunjang pengolahan SIM. Apalagi dewasa ini kita dituntut untuk menggunakan berbagai aplikasi sehingga memudahkan kinerja para pegawai. Bahkan sekarang dengan konsep yang terjadi sekarang ini, kita diizinkan bekerja di rumah dengan menggunakan aplikasi komputer yang bersifat online, termasuk sistem kuliah kita yang jarak jauh yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini. Jadi dengan adanya virus corona ini, komputer juga memudahkan kita untuk belajar. So, pokok bahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang komponen fisik SIM. Komponen fisik SIM ini ada beberapa komponen. Yang pertama perangkat keras, yaitu yang berkaitan dengan peralatan komputer, termasuk laptop, PC, dan perangkat-perangkat lainnya. Yang kedua perangkat lunak. Inilah perangkat lunak ini yang berkembang sekarang ini. Berbagai macam usaha dengan aplikasi yang ada sekarang ini, orang akan mudah. Ada aplikasi Gojek, aplikasi data-data, bahkan sensus penduduk sekarang juga sudah menggunakan aplikasi, sehingga kita memudahkan semuanya dengan perangkat lunak ini. Yang ketiga database ini menyangkut tentang bagaimana teknik kita menyimpan data-data itu, mulai dari flash disk, disket, bahkan hard disk itu digunakan. Semuanya ini tergantung dari kemampuan komputer itu, apakah komputer itu memiliki ruang simpan yang besar ataupun yang singkat. Jadi tergantung dari kemampuannya. Yang keempat personality. Personality ini adalah programmer, orang yang membuat aplikasi, orang yang menyusun aplikasi, dan orang yang membuat sistem database, sehingga ini adalah termasuk komponen dari sistem informasi ini. Pokok bahasan yang keempat adalah SIM dan komputer. Sebetulnya komputer ini adalah perangkat elektronik yang memberikan kemudahan dalam menginput, mengolah, dan mengeluarkan informasi kepada orang-orang yang menggunakan atau yang membutuhkan, atau stakeholder yang akan membutuhkan informasi ini. Ya, jadi dengan adanya komputer ini akan lahirlah berbagai macam informasi, kumpulan perintah atau instruksi, kemudian juga dipersiapkan untuk melakukan fungsinya secara baik dan benar. Jadi dengan adanya SIM dan komputer ini sangat erat. Jadi perkembangan SIM nanti juga dipengaruhi oleh perkembangan komputer. Semakin maju komputer, maka semakin maju pula konsep sistem informasi manajemen. Kemudian bagaimana kita bisa mengatakan bahwa penggunaan komputer dalam SIM efektif dan efisien? Yang pertama, jika data yang diolah dalam jumlah yang besar. Jadi komputer ini akan memberikan kita kemampuan untuk mengolah data yang lebih besar. Jadi data itu adalah data yang banyak, itu hanya mampu ditangani di dalam komputer yang bisa menyimpan berbagai macam data. Yang kedua, pengolahan data memerlukan perhitungan yang rumit. Jadi kalau perhitungan yang rumit ini juga diberikan kemudahan dalam dengan adanya komputer. Salah satu contohnya adalah pengolahan data accounting, laporan keuangan pemerintah, dan lain sebagainya itu jadi sangat dimudahkan dengan adanya komputer. Yang ketiga, pengolahan data yang berulang-ulang. Kalau data berulang-ulang bisa kita panggil lagi, bisa kita buka file lagi, sehingga file itu nanti akan bisa membandingkan perkembangan kinerja dan lain sebagainya. Yang keempat adalah memerlukan proses pengolahan yang cepat. Jadi komputer juga membantu kita dalam mengambil keputusan yang cepat. Jadi dengan adanya komputer cepat. Dulu kita menggunakan mesin tik, hanya satu lembar kita ketik, salah diulang lagi. Kalau komputer tidak, salah cukup diperbaiki, langsung pilih ulang. Yang kelima adalah memerlukan file yang baik untuk menemukan kembali data. Jadi komputer ini bisa menyimpan data-data, bisa menyimpan file-file, jadi kita bisa panggil lagi. Artinya dengan adanya folder kita akan mudah. Kemudian memerlukan tingkat keyakinan yang tinggi. Komputer juga bisa menjawab jika ada data yang salah, itu dengan menggunakan teknik aplikasi komputer yang ada. Apa nilai yang diperoleh dari komputer? Ya. Yang pertama, availability. Dapat diperoleh atau mudah untuk memperoleh data. Yang kedua, timelines, ketepatan waktu. Jadi dengan adanya komputer, data dapat diperoleh dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, accuracy. Accuracy itu artinya ketelitian, ya, data lebih terjamin. Yang keempat adalah completeness. Jadi komputer juga akan memberikan kelengkapan, ya, data yang diperoleh lebih lengkap. Yang terakhir adalah presentation. Presentation ini adalah dengan adanya komputer kita mudah mensajikan data. Nah, kemudian SIM berbasis komputer ini dipengaruhi oleh yang pertama, meningkatnya pengetahuan tentang komputer.
Yang kedua, antrian jasa informasi. Jadi sekarang orang sudah banyak menjadi konsultan informasi. Jadi orang-orang yang ahli komputer ini akan menjadi sebagai konsultan informasi. Yang ketiga, perangkat keras yang murah sekarang ini. Sudah banyak orang membeli. Dulu kita melihat zaman dulu kita susah untuk mendapatkan komputer karena komputer itu sedikit. Sesuai dengan konsep ekonomi, apabila barang sudah banyak dia harganya akan murah. Tapi kalau barang langka harganya akan mahal. Yang keempat adalah perangkat lunak perangkat lunak yang menawarkan kemudahan memberikan informasi. Jadi semuanya bisa terkelola oleh aplikasi komputer. Jadi itulah pokok bahasan kita yang menyangkut tentang struktur informasi, sistem informasi manajemen. Jadi kepada mahasiswa saya, mohon dari bahasan ini Anda membuat sebuah resume, kemudian Anda membuat pertanyaan agar nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Sehingga terjadi komunikasi dua arah. Walaupun kita berkomunikasi melalui aplikasi komputer, aplikasi internet, bahkan aplikasi YouTube nanti kalau kita sebarkan di sini. Namun sebagai mahasiswa coba dikritisi pokok bahasan kita yang berkaitan dengan struktur sistem informasi manajemen. Demikianlah kuliah hari ini, semoga bermanfaat dan mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.